tema ini membiasakan kebiasaan versus membiasakan yang benar. Seperti apa? Mari kita bersatu lagi di dalam doa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu dan nyata sekali pertolongan-Mu di hidup kami. Terima kasih kalau Engkau boleh menjadikan kami anak-Mu. Engkau tebus kami dari dosa kami, dari kematian yang seharusnya kami terima. Engkau pindahkan kami ke dalam kehidupan kekal bersamamu. Kami bersyukur bahwa di masa hidup kami ini, kami boleh mengenal Engkau dan belajar firman-Mu. Kami boleh belajar mengenai Engkau, pribadi yang luar biasa itu. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, di keterbatasan kami, baik yang memberitakan maupun mendengar, Engkau tolong melalui Roh Kudus-Mu, menjadikan kami mengerti, memahami, dan membuat kami berani untuk mengambil keputusan, melakukan hal yang benar di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang indah di depan kami ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan ini, sharing ini menjadi bagian yang meneguhkan kami semua, baik yang memberitakan maupun mendengar. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan dan Pak Galen, bagian ini menarik. Jadi saya mencoba mencari kata kebiasaan itu apa sih gitu ya di dalam pengertian bahasa Indonesia. Nah, saya nemu-nemu menurut Stephen Covey gitu ya di dalam Seven Habits bukunya itu disebutkan eh, kebiasaan itu perilaku. Maaf. Kebiasaan itu perilaku gitu ya yang dilakukan secara berulang tanpa melalui proses berpikir lagi gitu ya, karena perilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya atau adalah perbuatan sehari-hari. Jadi kebiasaan, misalnya kebiasaan bangun pagi begitu ya. Jadi tanpa alarm kita udah bangun. Kebiasaan kita makan pagi gitu ya. Jadi udah refleks tuh kalau udah pagi ya udah kita udah siapin, barangkali siapin kopi atau roti dan lain-lain, itu biasa. Menjadi kebiasaan kita doa sebelum makan. Ya, kita doa. Sampai suatu kali bisa jadi lupa kita sampai tadi udah doa belum ya? Karena itu udah refleks begitu ya. Jadi nggak pakai mikir lagi, ya pokoknya kalau udah makanan kita doa. Nah, hal-hal seperti gitu disebut sebagai kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bukan hanya soal kebiasaan di dalam kekristenan, tapi kebiasaan memang hari-hari kita begitu. Nah, saya ngajak kita menyaksikan satu video berikut ini. Mari kita saksikan ya. 妈妈，你爱我吗？我爱你啊，那你爱我爸爸吗？当然爱了。那为什么我很少听过你们俩说我爱你呢？害羞呀？害羞？嗯，那为什么你跟我说我爱你的时候不害羞呢？因为你是我生的呀，有什么好害羞的？那我爸爸是你老公啊，你知道吗？嗯，跟你的老公说一句我爱你，你知道你的老公会有多幸福吗？我不知道。那你就说一句试试，老公我爱你。说了干嘛？他又不在家，他能听见吗？那这不就是了吗？他又不在家，你有什么好害羞的呢？快说。当练习。嗯，老公我爱你，这样吗？老婆，我也爱你。妈妈。 Iya, ini satu yang video yang pendek tentang anak kecil. Saya pikir menarik sekali ya. Memang dia barangkali udah kerja sama sama papanya. Karena papanya nggak pernah dengar istrinya ngomong I love you begitu ya, aku sayang kamu atau aku cinta kamu. Coba dari kamu yang itu gitu. Tapi anaknya pintar juga begitu ya, nyampaikan itu. Jadi eh, ini ada kebiasaan-kebiasaan untuk tidak ngomong soal I love you gitu ya. Jadi sesuatu yang baru haisyu, malu saya gitu kan. Ya nggak apa-apa, latihan dulu lah, mumpung orangnya nggak ada begitu kan. Laukung wah ini gitu kan, suamiku aku cinta engkau. Nah, ternyata si anak pakai HP-nya, jadi suaminya bisa dengerin itu, lalu suaminya nyampein. Ini kelihatannya sederhana gitu, tapi di hidup kita seringkali ada memang kebiasaan-kebiasaan yang ya kita sebut tidak produktif sebetulnya begitu ya. Kebiasaan yang kita lakukan tetapi bukan sesuatu yang benar. Jadi kebiasaan membiasakan yang biasa gitu ya, kebiasaan-kebiasaan biasa gitu. Sesuatu yang memang benar-benar tanpa kita pikir, ya kita pikir itu keadaan yang ya oke begitu ya. Sudah oke kok begitu.
udah biasa begitu. Atau misalnya kita suka soal dengar istri ya biasa-biasa aja pakai daster di rumah begitu, padahal ada di dalam seminar dan lain-lain itu bagus juga kalau istri juga boleh menyambut suami pulang dengan baju rapi, kalau perlu dandan gitu ya. Dan itu saya terkesan waktu saya SMP. Orang tua atau mamanya teman saya itu ya setiap hari di rumah pakai lipstik cantik begitu, maksudnya baju rapi anytime. Kenapa saya bilang anytime? Sebab kita mau main-main ke rumah dia nggak bilang sama mamanya kalau kita mau main gitu kan, rame-rame pulang sekolah langsung ke rumahnya, karena dulu juga nggak ada HP kayak sekarang kan, jadi memang dandanannya begitu, memang rapi begitu orangnya. Jadi rumah dijaga, tata rapi, memiliki kebiasaan tertentu yang menurut kita bagus juga ya gitu. Tapi ada satu sisi lagi yang punya kebiasaan lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini ada macam-macam karena latar belakang dan lain-lain, kebiasaan kita dalam keluarga, pendidikan kita, daerah, kebiasaan budaya, itu semua berpengaruh terhadap kebiasaan yang kita lakukan. Nah, sebetulnya bagaimana sih seharusnya kita memikirkan di wilayah apa saja kebiasaan itu ada begitu ya. Nah, ini di budaya Indonesia ya. Budaya Indonesia tuh ada macam-macam. Ada budaya ikut-ikutan, ibu-ibu. Jadi ya ikut temen ngasih hadiah ulang tahun ke suami ya ikut aja lah. Ya bagus juga lah kasih hadiah suami. Tapi ikut-ikutan karena bukan iya ya suami ya dibeliin loh hadiah misalnya kayak seperti gitu. Hadiah kan nggak usah mahal ya, tapi ternyata perhatian itu menarik untuk suami gitu ya. Tapi ada ikut-ikutan yang seperti gitu karena bukan mengerti kenapa, tapi karena orang lain kerjain ya udahlah saya kerjain. Atau biasanya juga begini gitu kan. Jadi sesuatu yang kita nggak pernah berpikir lagi untuk membuat sesuatu yang lebih baik atau apa misalnya ya masak sayur asem. Biasa juga kita masaknya begini udah enak kok. Karena ada temen yang mau cobain biar asemnya lebih enak itu pakai belimbing wolo. Itu asemnya lebih asik gitu. Enggak, saya udah biasa kayak begini aja seperti itu misalnya. Jadi biasa yang kita lakukan ya udah begini. Kenapa mesti robah-robah begitu? Ini ada lagi yang disebut komplain man. Jadi orang yang protes melulu aja. Bapak-bapak yang bisanya cuma celah misalnya, ini kenapa sih kayak begini, goreng kenapa angus atau apa misalnya di rumah ya, atau juga kita tahu di luar di tempat mana aja atau di mobil misalnya ya bawaannya berisik aja, kenapa komplain si motor lah, komplain mikrolet lah atau apa yang kayak seperti itu misalnya, mirip-mirip saya sih itu. Yang keempat ada kepo mam. Jadi mama-mama yang kepo mau tahuan gitu ya. Ya barangkali kalau kompleks kita agak deketan. Nah, biasa ibu-ibu kalau udah anak sekolah, suami berangkat sekolah atau apa berangkat kerja lalu keluar rumah ngobrol-ngobrol. Nah, kepo, oh itu loh, ibu itu loh yang di ujung sana yang baru pindah. Waduh, orangnya kayak norak ya gitu. Nah, misalnya. Jadi coba-coba cari tahu itu gimana apa-apa kepo. Jadi pengen tahu urusan orang dan lain-lain begitu ya, ngomongin orang. Ada lagi kelompok budaya Indonesia yang sok tahu begitu ya. Udah nggak tahu, belaga tahu, maunya disebut memang tahu begitu. Jadi ini budaya di Indonesia soal kebiasaan itu. Jadi kebiasaan ini terbentuk di dalam lingkungan yang hal-hal seperti demikian. Barangkali ibu-ibu bisa tambahkan lagi deretan yang lain. Nah, tetapi ada lagi cuek bebek. Kalau yang satu kepo, yang ini cuek. Jadi sebodoh gitu kan, nggak peduli gitu. Ya udah biasa begitu, nggak mau tahu urusan orang dan lain-lain. Ini juga sesuatu yang perlu dipikirkan lagi. Tapi itu budaya di Indonesia, macam-macam ini. Ya. Nah, bagaimana firman Tuhan? Saya ajak kita sama-sama membaca dari 1 Korintus 15 dan Filipi 3. 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34, lalu Filipi 3 ayat 17. Boleh minta tolong satu ibu baca satu ayat, siapa saja yang bisa duluan? Silakan. Satu ibu, satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34, lalu Filipi 3 ayat 17. Silakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Oke, ada ibu lain? Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara,
ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Baik, terima kasih. 3 ayat ini memang kalau kita membaca 1 Korintus 15, bagian ini adalah bagian membicarakan soal janda. Saya bukan membicarakan soal jandanya, tapi konteksnya ini membicarakan tentang janda. Jadi ada janda yang memang baik, begitu ya, janda yang menghargai hidupnya, tapi ada janda yang ya kita dalam tanda kutip nakal lah, begitu ya, barangkali ya ganggu suami orang dan lain-lain atau jadi pelakor apa seperti itulah. Lalu Rasul Paulus kasih tahu, jangan sesat. Jadi jadilah orang yang benar lah, kira-kira begitu. Bergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janda yang baik bisa jadi buruk kalau dia kumpul dengan orang-orang yang buruk, begitu. Nah, sadarlah kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tapi maksudnya ada janda-janda yang setelah mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus lalu sadar, iya, saya salah. Saya tidak mau begitu lagi. Saya mau sungguh-sungguh. Tapi di antara mereka itu ada yang tidak mengenal Allah. Maksudnya tidak mau tahu soal hal-hal yang berhubungan dengan hal yang benar, begitu ya. Rasul Paulus bilang firman Tuhan ini disampaikan supaya kamu malu, begitu. Karena apa? Hidup yang tidak sesuai dengan standar itu, gitu ya. Nah, 1 Korintus 15 ini dipadukan dengan Filipi 3. Pada waktu Rasul Paulus mengatakan di dalam pelayanannya dia nyebutin, ikut teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi ada orang yang ngikutin teladan Rasul Paulus dan mereka menjadi teladan juga, gitu. Jadi sudah ada yang mengkopi teladannya Rasul Paulus. Nah, mereka itu adalah orang yang menjadi teladan juga, gitu ya, di antara jemaat. Jadi kita lihat bahwa bentuk keteladanan itu bisa menular, begitu, karena orang melihat contoh, ya. Nah, di dalam bagian ini kita akan belajar apa bedanya tadi, karena tema kita itu kan membiasakan kebiasaan yang baik, begitu ya, versus kebiasaan yang benar itu seperti apa. Nah, apa perbedaannya? Saya mencatat ada beberapa hal. Jadi ada membiasakan kebiasaan. Jadi ya udah biasa begitu, ya udah itu aja begitu. Tapi satu lagi membiasakan yang benar. Nah, ini seperti apa? Yang pertama, di 1 Korintus 15 ayat 33 tadi disebutkan bagaimana bisa menjadi orang yang, atau kalau janda itu mengerti bagaimana mesti hidup, gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak pakai pikiran, tapi tidak nganu standar diri, begitu ya. Standarnya pakai diri sendiri, maksudnya tidak pakai pikiran. Itu kebiasaan biasa, seperti tadi Stephen Covey sampaikan bahwa kebiasaan itu karena kejadian yang kita nggak pikir dan itu sudah rutin, begitu, sehari-hari. Nah, ini sama di dalam kehidupan kita, membiasakan kebiasaan tuh seperti itu, tidak pakai pikiran. Standarnya adalah diri sendiri. Kalau kita rasa ya udah, saya udah nyaman kok dengan ini, kenapa mesti itu? Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi bagaimana membiasakan yang benar? Membiasakan benar di dalam ayat itu juga pikir yang baik, jangan sesat, gitu. Karena apa? Ada standar Allah di dalamnya. Jadi standar Allah itulah yang kita kejar. Karena begitu kata sesat itu adalah jalan yang menyimpang itu. Tidak lagi mengikuti standar Allah. Tapi pada waktu kita mengikuti standar Allah, kita pasti akan berpikir setiap kali bagaimana kita memberikan yang terbaik. Karena ini berhubungan dengan Allah kok. Nah, di dalam ada contoh-contoh 2 ayat yang saya ingat ya, saya catat. Kisah Rasul 3 ayat 2, begitu ya, dan ayat 10. Saya bacakan ya. Ini kebiasaan yang tidak produktif, begitu ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi orang lumpuh ini Tuhan Yesus sembuhkan, begitu ya. Para rasul sembuhkan, Petrus waktu itu yang sembuhkan kalau nggak salah. Mereka mengenali orang ini biasa duduk di situ tuh,
lumpuh tuh, diusung-usung tuh gitu, biasa. Jadi biasa apa? Biasa minta sedekah, begitu. Hidupnya tergantung orang lain, bukan orang yang ngusung-ngusung itu bantu dia hidup, tetapi disuruh minta-minta begitu. Nah, ini sebetulnya kejahatan minta-minta itu udah lama, jadi bukan hanya sekarang gitu ya. Jadi dari dulu model-model seperti gini udah banyak. Jadi membiarkan orang itu bergantung pada orang lain dan sekelilingnya itu menggantungkan hidup pada dia karena minta-minta enak, gampang, nggak ngapa-ngapain udah dapat duit, nanti bagi-bagi begitu. Nah, ini menjadi kebiasaan yang tidak produktif. Satu lagi dari 1 Timotius 5 ayat 13, firman Tuhan mengatakan begini, lagi pula dengan keluar masuk orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, hal yang tidak pantas. Ini yang juga soal janda. Maaf, saya ada ini nggak ya tadi. Jadi di 1 Timotius 3 ini yang disebutkan mengenai janda yang kerjaannya kalau di dalam Alkitab disebutnya meleter itu ya. Jadi nggak bagus begitu ya. Sorry, kalau tadi 1 Korintus 15 itu mengenai kebangkitan. Maaf, saya tadi salah jelasinnya. 1 Timotius yang sekarang ini ya, 1 Timotius 5 ayat 13 inilah yang mengenai janda itu ya. Ada janda yang baik, ada yang enggak begitu. Nah, ini kebiasaan dari janda yang tidak produktif ya, tidak melakukan hal yang benar begitu. Nah, bagaimana dengan kebiasaan yang benar? Ada beberapa bagian di Alkitab, kalau kita lihat di Injil, itu di Matius misalnya ya, disebutkan Tuhan Yesus itu mengingatkan untuk orang berdoa tuh jangan bertele-tele seperti dibiasakan banyak orang, begitu. Jadi memang biasa orang dulu, apalagi ahli Taurat dan para imam itu mau kelihatan show off di orang-orang. Jadi doa mau menunjukkan mereka tuh rohani begitu ya, mereka tuh dekat dengan Allah, jadi doa di persimpangan jalan dan lain-lain supaya dilihat orang. Nah, Tuhan Yesus bilang jangan begitu. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, jadi ini kebiasaan yang benar bagaimana? Jangan bertele-tele begitu misalnya ya dalam doa. Ada banyak yang kita nanti bisa lihat lagi. Yang kedua, pergaulan bisa memicu kebiasaan ini. Jadi disebutkan kebiasaan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik begitu ya. Jadi pergaulan itu memicu kita jadi ikut-ikutan begitu. Kalau kelompok kita, peer group kita atau biasa grup dekat kita itu melakukan apa, cenderung kita ikut. Karena nggak enak kalau nggak ikut. Nanti dibilang kita nggak kompak, begitu ya. Tapi apa yang kita lakukan itu kebiasaan yang nggak bagus, misalnya seperti itu. Jadi itu pergaulan bisa menjadi pemicu. Tapi ada yang mau membiasakan sesuatu yang benar, kalau dia di dalam lingkungan pergaulan yang baik. Masih ingat di dalam Mazmur ya, pasal pertama, orang yang hidupnya di tepi aliran air ya, jadi dia akan berbuah dengan bagus, jangan duduk di kumpulan pencemooh begitu. Jadi Alkitab jelas sekali bahwa pengaruh itu ada gitu ya, dan teman atau grup kita atau orang yang dekat dengan kita itu bisa menjadi teladan yang baik seperti Rasul Paulus dengan Petrus dan lain-lainnya ya, anak buahnya, murid-murid sesama Rasul juga dan jemaat, bagaimana mendorong mereka untuk meneladani apa yang Rasul Paulus lakukan gitu ya. Nah, itu akan menjadi pergaulan yang baik. Yang ketiga, ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang kita mesti hindari. Itu ada banyak ya, ada banyak bisa kita lihat. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang dipakai orang menjadi hal yang merugikan orang lain. Contohnya pada waktu Tuhan Yesus mau dibebaskan oleh Pilatus. Lalu dia ngomong, nih biasanya kalau hari raya begini, bebasin satu orang jahat nih, boleh nggak saya bebasin ini aja raja orang Yahudi ini? Maksudnya Tuhan Yesus ini yang dibebasin. Tapi orang bilang, betul,
mesti bebasin orang, tapi kami pilih Barabas yang dibebasin. Jadi kita lihat bahwa kebiasaan yang buruk di antara orang-orang atau apa yang memikirkan hanya sekedar jabatannya, para imam dan lain-lain ini, sehingga mereka membatasi diri terhadap apa yang Allah mau sebetulnya. Yang Allah mau mereka tolak, isi hati mereka yang mereka kerjakan. Nah, ini kebiasaan buruk ini sesuatu yang menempel, yang berpengaruh, yang ada di dalam pikiran dan hati kita, otomatis begitu. Sehingga kalau bawaannya iri hati, kebiasaan untuk kita ngelihat sesuatu itu kalau nggak cocok dengan kita, kita marah dan lain-lain, itu kebiasaan buruk yang terjadi karena kebiasaan begitu ya. Nah, ini yang bisa bahaya. Nah, bagaimana membiasakan yang benar? Ada kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi kebiasaan yang baik inilah yang perlu untuk kita ini bersama begitu ya. Terus pupuk bersama. Seperti contoh di Lukas 22 ayat 39 itu sampai 40 disebutkan gini, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberikan kebiasaan yang baik itu kepada murid-muridnya. Murid-muridnya juga tahu, makanya kenapa ditulisnya biasa ia menuju ke sana. Jadi murid-muridnya tahu memang Tuhan Yesus waktu-waktu tertentu dia selalu ke Bukit Zaitun. Nah, tapi biasanya dia ke sana untuk berdoa sendiri begitu. Nah, kali ini Tuhan Yesus ajak murid-muridnya, ayo kita doa gitu. Nah, di dalam kesempatan itulah Tuhan Yesus bilang berdoalah begitu ya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Waktu di Taman Getsemani juga sama. Tuhan Yesus ajak murid-muridnya berjaga-jaga, berdoalah gitu. Tapi tertidur begitu. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana doa yang biasa, yang rutin itu dilakukan itu sebagai kebiasaan yang baik. Tapi juga waktu di Taman Getsemani ada ditunjukkan pergumulan yang berat itu dengan datang doa kepada Bapa di surga itu tidak diikuti oleh murid-muridnya gitu ya. Jadi betapa pergumulan itu memang nggak gampang. Kalau kita yang ngalamin, kita bisa demikian masuk di dalam persoalan itu benar-benar kusuk begitu ya, kita doakan. Tapi orang lain yang di luar kita, yang kita ceritain agak sulit membayangkan beban yang ada di hati atau pikiran kita. Jadi kalau suatu hari ibu-ibu ada ngalamin seperti gitu, jangan marah. Ya, ibu-ibu teman-teman ILF yang lain itu barangkali di posisi seperti murid-murid ini. Karena memang agak sulit membayangkan kesulitan hati kita nih. Misalnya, aduh ini mantu lah, ini cucu kenapa lagi, duit kenapa tipis, ini genteng bocor, rumah ada persoalan ini, itu ada banyak bisaan terjadi di sekeliling hidup kita. Lalu kita sharing teman-teman cuman ya nanti kita doain ya. Saya perlu duit ini, bukan doa aja misalnya gitu kan. Kita jadi marah dalam hati. Tapi memang nggak mudah untuk kita membayangkan orang lain itu bisa memikirkan seperti yang kita alami gitu. Nah, ini perlu ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terjadi. Saya punya teman lagi hidupnya lagi susah gitu ya. Dia berharap saya bantu atau apa. Saya sendiri bukan di posisi yang sedang banyak begitu uang. Bagaimana saya bantu juga begitu ya. Nah, dia pakai kode-kode tuh. Jadi dia juga sungkan kan minta gitu kan. Tapi saya tahu kalau dia lagi dia ngomong tertentu, saya tahu nih dia udah lagi perlu duit nih misalnya. Jadi saya lagi mikirin jalan keluarnya apa. Tapi seperti itu. Saya dengan dia lumayan dekat sehingga kalau dia lagi kepikirannya berat begitu ya, karena dia udah hidup sendiri, istri udah nggak ada gitu, meninggal, ada anaknya dan lain-lain, kadang-kadang pusing, bisnisnya nggak terlalu bagus begitu jalan, tapi maksudnya ada saat-saat di mana berat. Nah, hal seperti gitu saya tahu. Kenapa? Kita berteman lama. Saya udah tahu gayanya dia seperti apa, dia juga tahu gayanya saya apa begitu. Nah, kalau kita di dalam persekutuan gini makin erat, mestinya strumnya akan lebih nyambung. Jadi kalau ada kita lihat gelagat kayak gini nih, ini kayaknya ada persoalan nih. Kita bisa bantu barangkali konseling dan lain-lain gitu ya. Tapi apapun, mari kita membiasakan yang benar itu dengan apa? Kebiasaan yang baik kita kerjain. Yang keempat, disebutin di 1 Korintus 15 ayat 34 tadi ya, tidak mengenal Allah. Jadi
ada orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah bisa jadi dia hidupnya akan memang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang biasa. Karena dia nggak pernah berpikir di standar Allah itu. Nggak. Ya, jadi seperti itu. Nah, beda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, pasti di hidupnya gimana ya saya nyenengin Tuhan ya. Kalau biasanya kasih persembahan cuma 50.000, hari ini Tuhan kasih berkat lo, ada apalah jualan kita sukses lah atau apa, kita kasih jauh lebih besar, misalnya kayak gitu kan. Jadi kita karena apa? Otomatis itu. Aduh, Tuhan udah berkati seperti demikian, kenapa mesti kasih cuma 20%, saya kasih 30%, misalnya seperti itu atau apa. Ya, jadi itu refleks karena apa? Kita mengandalkan Tuhan, kita tahu yang kita alami itu pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Nah, itu merupakan bagian juga bagaimana membiasakan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar refleksinya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita terus tambahkan gitu ya. Yang kelima, membiasakan kebiasaan dapat berbuat dosa begitu ya. Jadi karena ya kembali tadi karena andalan kita bukan Allah, tujuan kita bukan Allah, jadi kita bisa sesat tuh. Pada waktu sesat pasti kita akan berbuat dosa begitu. Nah, lain dengan orang yang membiasakan yang benar, dia akan menjauhkan diri dari dosa. Karena apa? Sekali lagi dia ingin bersekutu dengan Allahnya, mau dekat dengan Allahnya, gitu. Nah, ini menjauhkan dari dosa juga termasuk kebiasaan yang benar yang perlu kita teruskan. Ya. Yang keenam, kebiasaan yang biasa ya nggak akan menjadi teladan. Di Filipi 3:17 tadi. Seperti Rasul Paulus jelasin kepada jemaat, ada orang yang mengikuti. Tapi kalau berarti ada orang yang tidak mengikuti, begitu ya. Yang tidak mengikuti ya dia nggak akan jadi teladan, begitu. Tapi kalau orang itu mengikuti guru kita bagaimana dengan bagusnya apa kita ikuti itu belajar bisa menjadi teladan, akan menjadi teladan. Ya barangkali perlu waktu begitu ya, karena orang kan nggak sekedar lakukan sesuatu yang baik lalu kita cap orang, oh orang tuh baik begitu, oh orang tuh sungguh-sungguh. Waktu yang akan membuktikan orang itu konsisten atau enggak begitu. Nah, kebiasaan yang benar ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan secara konsisten. Ada durasi, ada waktu yang berjalan yang perlu kita kerjakan bersama. Itu ada poin-poin yang tadi kita ini ya 6 poin ini menjadi sesuatu yang bisa harap menjadi pemikiran kita bagaimana kita memiliki kebiasaan yang benar. Saya ajak nonton video berikut ini ya. Mari kita saksikan. Lucu ya. Anak kecil itu mau ambil tapi dia lihat kokonya pakai sumpit lagi cari-cari lauknya itu. Lalu dia pikir, ah balikin lagi. Karena kokonya kayaknya lebih perlu. Tapi kokonya asik sambil bacain HP, sambil itu ya, pakai sumpit juga nggak perhatiin kalau adiknya tadinya yang mau ambil duluan gitu kan. Nah, tapi rupanya kokonya itu ambil itu, dia pikir adiknya pasti udah perlu lauk lagi yang tadi udah dimakan. Jadi ditaruh ke mangkok adiknya. Cute sekali kan? Kalau kita misalnya saling memperhatikan orang lain, itu kepentingan bukan kepentingan diri. Si adik memang mau ambil untuk diri, tapi waktu lihat kokonya mau ambil, dia kasih ke kokonya. Taruh ke mangkoknya lagi. Gitu kan? Dia nggak ambil untuk diri sendiri. Dia pikir, ya nggak apa-apa biar kokonya yang makan. Tapi ternyata kokonya waktu ambil itu, dia berpikir, saya mau ambilin untuk adik saya. Karena pasti dia udah perlu lagi gitu. Nah, tapi kokonya asik aja pakai HP-nya gitu ya. Nah, kita lihat itu refleks yang kebiasaan yang benar gitu ya, bagus memikirkan orang lain. Nah, ini yang nggak terjadi kan, seringkali kita lihat di anak-anak kita malah misalnya seperti itu. Nah, hal yang indah sekali kalau misalnya kita bisa entah cucu kita, anak kita atau siapa aja yang bisa seperti demikian, tapi mereka akan lihat dari kita kan sebetulnya. Kita biasa memang egois, atau kita di dalam keteladanan kita memikirkan orang lain. Ada kebiasaan-kebiasaan benar yang kita kerjakan gitu ya. Membawa anak untuk
membaca firman Tuhan, berdoa, misalnya seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan itu setiap malam sebelum bobo baca dulu atau apa, atau pagi, terserah Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian punya waktunya seperti apa. Tapi kebiasaan yang benar yang sudah dilakukan itu, mari kita pupuk terus dengan lebih kreatif. Misalnya, kalau dulu baca Alkitab biasa, ganti yang ada gambar, misalnya gambar, lalu ganti dengan Alkitab yang ada bahasa Inggrisnya, misalnya, dan lain-lain lah. Artinya ada peningkatan yang membuat kebiasaan yang benar itu nggak monoton. Intinya itu, gitu ya. Saya lanjutin ya. Nah, menutup bagian ini. Jadi membiasakan kebiasaan versus membiasakan yang benar ini, ada dua hal yang penting kita lakukan. Pertama, perlu belajar Alkitab. Perlu. Kenapa? Kita nggak mungkin bisa mengandalkan Allah, kita nggak mungkin memenuhi apa yang menjadi kehendaknya kalau kita nggak belajar Alkitab. Saya percaya ibu-ibu punya waktu lebih banyak untuk membaca, begitu ya. Ada kesempatan untuk membaca. Persekutuan seperti demikian menurut saya indah sekali. Saya kemarin lihat foto waktu Kamis yang lalu di rumah Ibu Mer, begitu ya. Wah, senang sekali lihat ibu-ibu bahagia gitu ya, ngumpul. Memang perlu kumpul, tapi kumpul bagaimana produktif, begitu ya. Ya nggak bercanda boleh, bukan nggak boleh. Kita ngomong soal dapur juga boleh, ngomong soal pendidikan cucu juga boleh gitu ya. Tetapi ada yang lebih basic lagi, baca Alkitabnya jangan dilupain. Itu aja. Sebab waktu kita memikirkan mengenai hidup ini, Alkitab adalah standar. Karena firman Tuhan dan itu Allah sendiri yang berbicara begitu. Jadi kita lihat bagaimana Allah yang luar biasa itu mau menyapa kita yang umat yang terbatas dan nakal ini, kan bandel ini gitu. Jadi saya pikir perlu kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Ada banyak kegiatan, bukan hanya ini. Ada seperti tadi, besok ada bina muda ya, bina dewasa muda dan pasutri. Jadi nggak apa-apa sih, saya pikir ibu-ibu mau ikut lagi juga boleh gitu ya, dan bisa ikut lewat Zoom. Jadi nggak harus hadir di Wisma Bersama. Besok kebetulan saya lagi yang melayani begitu ya. Tapi mari kita belajar. Tiap Jumat ada pendalaman Alkitab PA. Ikutlah gitu ya. Saya tahu ada beberapa ibu yang rajin ikut. Tapi ikutlah gitu ya kegiatan-kegiatan ini, pembahasan kitab dan lain-lain. Jadi kita di dalam keterbatasan kita untuk warawiri, tapi ada Zoom yang kita bisa ikuti. Ada tetap kesempatan belajar yang bisa kita ikuti. Jadi harap ini menjadi kesempatan bagi ibu-ibu sekalian. Yang kedua, perlu critical thinking, berpikir. Jadi ini ada skema yang saya ambil dari udah jadi begitu ya. Tapi memang berpikir ini seringkali bagi sebagian penduduk Indonesia ini nggak mau pusing-pusing lah gitu. Paling sih pikir-pikir capek-capek, udah aja yang ada aja lah, gitu. Seringkali kita dengar itu. Atau ya saya emang ngikut aja lah, mengalir gitu kan, mengalir masuk got kayak atau apa itu. Tapi maksudnya begitu sederhananya nggak mau mikir. Padahal kita perlu berpikir kritis di zaman sekarang ini. Contoh sederhana, begitu banyak orang yang kena jebak penipuan melalui HP, yang ada file pakai .apk-nya itu ya, aplikasi ya. Banyak orang ngeklik itu, meskipun itu sebetulnya ada 3 step tuh. Kalau dia nggak yes, oke, dia nggak akan kena sebetulnya. Tapi kalau sampai kena itu berarti benar-benar nggak mikir, nggak baca. Jadi biasanya juga kayak gitu kan mesti oke gitu. Akhirnya kena misalnya. Jadi ada dan banyak itu. Banyak orang ketemu sampai ada yang kena puluhan juta dan lain-lain, uangnya hilang dari rekeningnya. So sad begitu ya, menyedihkan sekali, tetapi itu yang terjadi. Jadi ada 3 hal yang perlu gitu ya. Jadi reasoning, jadi sesuatu yang apa sih yang menjadi dasar, alasannya apa sih begitu lakukan sesuatu. Lalu problem solving. Jadi kalau misalnya ini gimana ya, mau akhir bulan duit tinggal 200.000 nih. Makan 3 kali sehari, gimana biar cukup sampai akhir bulan? Nah, itu problem solving. Mesti masak apa ya? Tempe dibacem deh, digoreng, besok pakai tahunya dicampurin toge dikit lah, dikasih apa gitu ya, jadi sedap-sedap gitu, makan pakai nasi. Nah, supaya bisa nikmatin, karena lauknya sederhana, misalnya nasinya dibikin yang
anget. Jadi waktu begitu mau makan baru makan. Misalnya, itu bagaimana memikirkan ada problem tapi ada jalan keluar. Ada problem, ada solving. Tapi tidak jadi kita merana, aduh Tuhan kenapa tinggal 200.000 susah ini kita. Enggak, kita bisa tetap menerima keadaan itu, tetapi kita berpikir kritis. Bagaimana supaya persoalan itu tidak jadi masalah, tapi menjadi ada jalan keluarnya. Nah, disitulah kebiasaan yang benar itu mendorong kita untuk berpikir kritis, mendorong kita untuk berpikir selalu bagaimana menjadi lebih baik. Seperti itu. Diharapkan seperti itu. Jadi kita selalu mencari jalan keluar, begitu ya. Selalu kita mempersiapkan diri untuk melampaui apa yang menjadi kesulitan. Jadi jangan stuck di kesulitan, jangan berhenti di kesulitan, tetapi bagaimana kita melampaui itu, melalui itu, dan kita melalui itu dengan solving yang bagus, begitu ya. Lalu evaluating ini perlu biasanya kita lakukan waktu kita saat teduh misalnya gitu ya. Kita coba berpikir ulang, Tuhan hari ini kenapa saya bodoh banget ya? Kenapa saya tadi nggak kasih ya uang itu ke orang itu misalnya gitu ya, pas orang tuh kayaknya perlu dan saya ada uang gitu. Nah, kesempatan-kesempatan membantu orang dan lain-lain itu saya pernah alamin. Saya kenapa nggak gercep gitu, gerak cepet, maksudnya ada yang kayak gitu udah kasih, kenapa mesti mikir lama begitu, akhirnya orangnya udah nggak ada. Nyesel, kesempatan bisa berbagi tapi kita nggak pakai begitu. Nah, hal-hal seperti itu menjadi evaluasi bagi kita. Mari menjadikan kebiasaan yang baik. Kita bukan hanya gerak cepat omong kosong, tetapi gerak cepat yang jadi berkat. Kita bukan hanya duduk memikir, tapi habis itu sedih merana, tapi kita duduk memikir supaya problem itu kita bisa lalui. Nah, seperti itu. Lalu setiap kali ada apa, mesti ada reasoningnya, ada reasonnya, ada dasarnya, ada alasannya. Kenapa saya kerjakan itu? Dan bagaimana mengerjakan ini yang lebih baik? Kalau kita melaksanakan ini semua, kita punya basic Alkitab yang bagus, doktrin yang benar, lalu kita memiliki pemahaman-pemahaman untuk critical thinking, berpikir secara kritis gitu ya, berpikir serius, hidup ini gampang, hidup ini enak sebetulnya. Kita nggak gampang melo, kita nggak gampang sedih, kita nggak gampang stres-stres, apalagi depresi, sampai ke migrain dan lain-lain, atau GERD lah, atau apa. Nggak, kita bisa lewatin itu. Kenapa? Karena kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Tuhan udah kasih tahu kita, gitu ya. Sebagai penutup, saya mengajak kita bersama membaca Ibrani 10 ayat 25 ini. Boleh kita baca dalam hati ya, saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama selalu ada di dalam persekutuan yang indah ini. Ya, saya senang sekali melihat foto yang kemarin itu saya lihat di ibu-ibu di rumah Ibu Mer. Aduh, itu bagi saya itu kebahagiaan yang meskipun saya nggak ada di sana gitu ya, tetapi manis banget. Saya masih ingat pada waktu kita di rumah Ibu Greta gitu ya, bisa ngumpul-ngumpul gitu. Sesuatu yang menyenangkan sekali pertemuan itu. Tapi memang kalau pertemuan itu tidak memungkinkan, Zoom ini menjadi sarana teknologi yang Tuhan sediakan untuk kita bisa bersama-sama. Jadi harap kalau nggak bisa hadir pun Zoom dan lain-lain kita ikuti gitu ya. Kita sisihkan waktu untuk kita siapkan untuk kita bertemu dengan saudara seiman, bersekutu bersama begitu ya. Jangan seperti dibiasakan beberapa orang. Jadi berarti ada orang-orang yang memang nggak pengen ikut, nggak pengen ribet, cuek aja, semau gue gitu, seperti jangan. Mari kita sama-sama membiasakan yang benar supaya hidup kita ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan mengajarkan melalui Alkitab bagaimana kami boleh hidup seperti yang seharusnya. Terima kasih ada kebiasaan-kebiasaan baik yang Tuhan contohkan, teladankan kepada kami yang kami dapat baca melalui kitab suci. Kami berdoa supaya kami belajar sungguh-sungguh dan meneladani apa yang Engkau sudah kerjakan maupun para rasulmu dan para nabimu. Kami berdoa supaya hal-hal baik yang sudah Tuhan mulai itu kami teruskan di hidup ini. Khususnya persekutuan di Antiochia Ladies Fellowship ini Tuhan berkati supaya
di kesempatan hidup kami ini kami boleh mengalami bagaimana Tuhan berbicara kepada kami dan memberkati kami melalui persekutuan ini. Terima kasih dalam surga untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saya kembalikan ke Bu Marley. Ya. Terima kasih Pak Yuke untuk pemutaran firman Tuhan. Jadi sebenarnya intinya juga bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan biarlah semuanya itu berdasarkan kepada firman Tuhan. Sehingga kebiasaan itu semuanya baik dan menjadi berkat. Sebelum mungkin kita kasih persembahan Pak Yuke, mungkin ada ibu-ibu yang ingin sharing atau ada yang mau nanya. Masih ada waktu, kita bisa berbagi di sini. Mungkin 1-2 orang. Silakan, saya persilakan ibu-ibu biar mungkin bisa sharing atau bertanya atau apa yang ingin dibagi supaya kita juga boleh belajar. Silakan. Ada Ibu Nelly, ada Ibu Meta, ada Ibu Roma, ada Bu Sari. Silakan ibu-ibu, ada Ibu Storus. Yuk, ada Riama. Bu Roma, silakan. Saya persilakan, ibu-ibu. Pak Yuke, saya mau tanya Pak Yuke. Ya, silakan Bu Riama. Pak, kalau misalnya di dalam perkumpulan itu tetapi nggak produktif, tetapi membawa nama gerejawi atau nama rohani lah, tapi kita lihat di dalam itu, di dalam perkumpulannya tidak sehat, gimana Pak? Kalau kita menolak atau kita pergi gitu, meninggalkan, itu kita dosa nggak Pak? Salah nggak gitu? Thank you Ibu Riama. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebab di Indonesia ini nggak kayak di secara umum di negara Eropa, apalagi kayak Jerman misalnya. Kalau di Jerman itu bawahan aja bisa marahin atasan begitu kalau memang itu nggak sesuai dengan aturan company, dan atasan akan oh ya bisa say sorry gitu. Tapi kalau di Indonesia kita atasan anak buah nih berani macam-macam, udah besok nggak usah ada di sini lagi, bisa begitu. Jadi bukan yang atasan ini lalu menyadari kekeliruannya lalu say sorry kepada anak buah, nggak ada tuh di Adat Timur. Di Adat Timur pokoknya yang udah ini pasti benar, kira-kira begitu. Sehingga yang dibawa pun jadi kalau sampai kenapa-kenapa ya kayak ngikut aja. Kita tahu Eliezer ya memang di dalam kepolisian atau ABRI begitu, TNI itu komando itu mesti diikuti gitu ya. Nah, tetapi itu perjuangan hidup manusia tuh. Kalau waktu suruh tembak orang yang nggak salah bagaimana? Nah, tapi kan salah benar ukuran pada waktu ke situasi seperti itu memang jadi sulit begitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita di kumpulan ibu-ibu arisan ini, waduh ceritanya enggak atau apa, dan kita susah gitu. 10 orang, 9 orang demen. Kita rasa risih banget nih cerita soal laki orang lah, soal apa misalnya. Saya nggak tahu ya, yang cerita apa yang bisa bikin kita risih gitu ya. Atau soal apalah begitu. Yang jorok-jorok dan lain-lain kita bilangin, jangan ngomong di sini gitu ya. Misalnya kita ngomong ada anak kecil nih atau apa. Tetap aja misalnya itu, sorry ya, gue permisi dulu ya. Lebih baik kita pergi kalau kita memang nggak tahan, daripada kita akhirnya pikir ya seru juga ya nimbrung-nimbrung begini, ya repot itu gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita memang bisa memberikan pengaruh di sana. Tapi kalau nggak, lebih baik kita pergi, tinggalin begitu. Ini kalau saya. Nah, kalau saya itu biasa gini, teman-teman kalau bercandaan yang ini ya kita saling ingat, ingat tuh tua gitu kan, kita suka ngingetin di antara temen tuh gitu. Ada yang memang kumpulan saya alumni itu nggak semua ada anak-anak Tuhannya juga di sana gitu ya. Jadi ada yang ngerem-ngerem lah, bukan saya aja gitu ya. Ya kita bercanda boleh, tapi begitu kelamaan serius bahas yang enggak atau apa, udah itu nanti cerita sendiri. Nah, misalnya gitu atau apa gitu, kita coba ngomong gitu. Tapi saya nggak sampai harus meninggalkan gitu ya. Tetapi dan saya belum pernah tuh sampai harus meninggalkan begitu. Tapi menurut saya nih, kumpulan yang seperti begitu memang bisa merusak kebiasaan kita yang baik gitu ya. Kita jangan-jangan nanti sampai di rumah kita pikir-pikir bisa apa gitu ya, yang
yang tadi itu karena kepengaruh. Jadi baik Bu Riama, menurut saya sih nggak apa-apa. Ya kita sopan-sopannya ngomongnya gitu ya. Sorry ya, gua jalan dulu. Lu pasti lu gini-gini apa-apa. Ya tapi pas ini gue juga mesti jemput anak sekolah misalnya atau apa gitu ya. Ya udah kita tinggalin aja. Kalau mestinya masih bisa 1/4 jam lagi ya kita jalan lebih awal aja. Takut macet. Nah misalnya atau apa. Misalnya ya nggak harus seperti itu alasannya. Sesuaikan dengan konteks kita di tempat itu. Tapi menurut saya ada baiknya kita kalau kita memang mau menunjukkan kepada mereka, saya nggak suka loh kamu itu, tinggalin gitu. Istri saya Yuni juga pernah cerita di teman-temannya lagi gini, ya udah itu tinggalin. Dia pikir, udah ya gue balik dulu, udah balik. Ya temennya tahu, nggak suka gitu ngomong gitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi dikenal sebagai orang yang nggak suka bercanda-bercanda kayak begitu gitu loh misalnya. Ya tinggal bagaimana kita mau orang mengenal kita sebetulnya. Tapi baik kalau kita bisa memberikan contoh-contoh. Bisa jadi ya setelah kita pulang salah satu ibu barangkali yang telepon kita, lu bener lu pulang, gue juga risih tuh dengar kayak, bisa jadi. Jadi nggak semua itu orang-orang di situ setuju, tapi mereka takut untuk keluar dari lingkungan itu, takut kehilangan teman. Nah, seperti itu. Pada waktu kita menyuarakan yang benar, bisa jadi orang lain itu, iya, gue juga lain kali mau niru kayak lo lah. Udah kalau ini mah gue juga pergi lah, misalnya gitu. Bisa jadi loh. Itu bisa kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu. Gitu Bu Riama. Ini menurut saya. Kalau ada yang lain masukan Pak Galen atau ibu-ibu yang lain ada pengalaman, monggo. Tapi saya pikir apa yang disebutin di ini Ibu Riama ini sekali dekat sekali dengan kegiatan kita sehari-hari gitu ya, sering kita temuin yang kayak gini. Yang dibilang Pak Yuto udah pas sebenarnya ya. Jadi sederhananya sih ya kata orang, kalau bisa kita masih tahan di situ, kalau bisa kita pengaruhi supaya yang nggak benar jadi baik. Ya tapi kalau nggak mungkin, ya apalagi ada kadang di dalam budaya tertentu, katakanlah kayak saya orang Batak misalnya, kalau kepada orang yang saya panggil tulang, wah itu saya nggak berhak menasihati. Ya, nggak berhak, itu siapa kamu pangkatnya apa gitu kan. Kalau di Batak kan ada pangkat-pangkat ya. Biarpun pendeta, kalau sama tulang nggak bisa kita, kamu salah gini gitu, nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya ada hambatan seperti itu, ya udah, betul Pak Yuko bilang, tinggalin aja. Tinggalin, tapi nanti kalau ada orang tanya kita jelaskan. Ya, kita jelaskan gini-gini, tapi saya menghargai. Katakanlah karena dia tulang saya nggak boleh di muka umum menyatakan dia salah misalnya. Ya udah kita pergi gitu. Jadi kalau bisa pengaruhi, kalau nggak bisa, tidak memungkinkan pada saat itu ya kita tinggalkan. Ya tapi tentu kalau misalkan konteksnya meninggalkan kerabat kan nggak mungkin juga. Kita udah saudara ya tetap saudara gitu kan, biarpun saudaranya bandel tetap saudara kan gitu. Tapi kita bisa mengurangi frekuensi, yang nggak usah istilahnya, kalau anak muda bilang sekarang kumpulan toksik ya, toksik grup beracun ya, jangan sering-sering lagi datang event-event besar aja ya, event-event besar. Kalau misalnya di situ grupnya kacau-kacau ya, katakanlah banyak penjudinya lah, pemabuknya lah, ya paling kita say hi pada hal-hal tertentu, misalkan di keluarga besar, di kelompok tertentu misalnya gitu kan, ya paling Natalan kita tetap Natalan lah gitu kan, tapi jangan terlalu akrab lagi, karena kalau kita nggak bisa ngubahnya ya, kalau kita bisa ngubahnya ya kita lakukan bagian kita gitu. Itu sih tambahan dari saya. Terima kasih.